Presiden FIFA bakal bertemu Jokowi. Liga 1 dimulai lagi akhir November. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan membeberkan timeline alias perencanaan waktu kerja tim Satuan Tugas Transformasi Sepak Bola. Dalam satgas tersebut terdapat unsur dari PSSI, FIFA, AFC, Polri, Kemenpora, Kementerian PUPR, Kemendagri, serta Kementerian Kesehatan. Pertemuan FIFA, AFC, perwakilan Kementerian dan PSSI yang berlangsung pada Kamis 13 Oktober 2022 pagi merupakan titik pertama pekerjaan mereka menjadi tim transformasi. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 akan ada lagi pertemuan yang melibatkan FIFA, AFC, dan PSSI di Kuala Lumpur, Malaysia. Mengenai kapan Liga Sepak Bola Indonesia akan dilanjutkan, dari paparan timeline yang dibagikan, uji coba bergulirnya Liga 1 akan dilakukan pada rentang waktu 15 sampai 18 November 2022. Jika uji coba tersebut berjalan lancar, maka Liga 1 akan kembali bergulir secara penuh mulai 25 sampai 26 November 2022. Setelah Liga 1 berjalan lancar, bukan tak mungkin kompetisi di bawahnya akan berlanjut juga. Dalam hal ini Liga 2 dan Liga 3. Stadion Kanjuruhan bakal direnovasi total. Kondisi Stadion Kanjuruhan kini jadi salah satu sorotan pemerintah imbas tragedi 1 Oktober usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya dalam Liga 1 2022-2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono beserta stafnya berkunjung ke Stadion Kanjuruhan Kamis 13 Oktober 2022. Ada 7 rekomendasi, 3 diantaranya berhubungan langsung dengan musibah tragedi Kanjuruhan. Kriteria ini dipakai untuk mendesain renovasi total Stadion Kanjuruhan. Namun Menteri PUPR butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk membuat desain wajah baru Stadion Kanjuruhan. Bocorannya, semua tribun di Stadion Kanjuruhan bakal memiliki atap. Saat ini baru tribun VVIP dan VIP yang beratap. Rencananya semua tribun memiliki payung dan jadi melingkar minimal seperti Stadion Manahan Solo. Waktu pengerjaannya diperkirakan akan selesai dalam waktu 1 tahun. PSSI bentuk Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia. PSSI membentuk Satuan Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama pemerintah, FIFA, sampai AFC pasca tragedi Kanjuruhan. Pemerintah diwakili oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kemenkes, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemen PUPR. PSSI baru saja menggelar rapat dengan berbagai pihak tersebut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Kamis 13 Oktober 2022. Iryawan juga memaparkan rangkaian kegiatan Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia dalam waktu dekat. Iryawan mengungkapkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino akan datang ke Indonesia dan bertemu Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2022. FIFA akan memberikan bantuan untuk memastikan sepak bola Indonesia aman. FIFA juga akan memastikan Liga 1 dan kompetisi di bawahnya bisa berjalan lagi dalam waktu dekat. Arthur Irawan bersama AFG dan Persik salurkan bantuan dan asistensi psikolog. Tragedi Kanjuruhan mengunggah empati masyarakat luas untuk turun tangan membantu korban akibat kerusuhan pasca laga Arema FC kontra Persebaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Bagi korban yang selamat sangat membutuhkan kehadiran psikolog untuk membantu menghilangkan trauma mental mereka. Kapten tim Persik Arthur Irawan yang didampingi Dani Saputra, manajer tim Muhammad Syahid Nur Ihsan, dan beberapa perwakilan Persikmania pun mengunjungi Malang. Arthur Irawan yang juga pendiri Yayasan Athlete for Good AFG menggandeng Ikatan Psikolog Olahraga IPO melakukan kegiatan sosial seperti mengunjungi dan menyantuni Aremania korban kerusuhan dan tabur bunga di Stadion Kanjuruhan. PSM tolak melepas 2 pemain ke Timnas Indonesia U20. PSM Makassar resmi mengirimkan surat kepada PSSI menolak untuk melepas Muhammad Zaki Ashraf dan Ricky Pratama. 2 wonderkid pasukan Ramang itu dipanggil pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong untuk mengikuti TC Timnas U20 di Turki dan Spanyol. Pelatih PSM Bernardo Tavares beralasan ada beberapa pemain muda di timnya yang bolak-balik TC Timnas. Namun ketika kembali ke klub, performa si pemain justru drop. Pengalaman itu yang membuat Bernardo kapok melepas pemain muda ke Timnas, termasuk Timnas Indonesia U20, proyeksi Piala Dunia U20 dan Piala Asia. Pelatih asal Portugal itu menambahkan, Zaki dan Ricky tetap berlatih di klub. Jika Zaki dan Ricky atau pemain lainnya dilepas ke Timnas, itu hanya untuk pertandingan yang kompetitif. Ada wajah baru di posisi kiper yang dipanggil Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong memanggil 34 pemain untuk pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Skuad Garuda Nusantara Muda menggelar training center di Antalya, Turki pada 10 Oktober sampai 5 November 2022. Sesudah itu Timnas Indonesia U20 bakal melanjutkan pemusatan latihan di Malaga, Spanyol pada 5 November sampai 4 Desember 2022. Dari para pemain yang dipanggil tersebut, ada sosok wajah baru yaitu Dava Fasya. Sosok Dava Fasya Sumawijaya merupakan penjaga gawang muda yang berasal dari Borneo FC. Ia masuk dalam daftar pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 untuk menggantikan Cahya Supriyadi yang cedera.
Boa Solosa akhirnya kembali ke pelukan Persipura. Kabar menggembirakan datang buat pendukung Persipura Jayapura. Hal itu karena sang legendanya, Boa Solosa akhirnya dipastikan akan kembali ke bumi Papua. Seperti diketahui, usai sempat pergi karena ada masalah, Boa Solosa lantas menyeberang ke Borneo FC. Lalu kini berstatus sebagai pemain PSS Sleman. Tetapi dia kini akhirnya dipastikan akan kembali membela Mutiara Hitam. Penyerang 36 tahun itu dipastikan pulang setelah manajer klub Jan Madenas mengkonfirmasi PSS Sleman sudah saling bersepakat. Kedua belah pihak setuju sang legenda kembali ke Persipura dengan status pinjaman. Arema FC jalani terapi mental. Skuad Arema FC akan menjalani terapi mental pasca tragedi Kanjuruhan. Mereka pun dalam waktu dekat akan kembali menjalani latihan lagi setelah insiden tersebut. Apalagi pemain Arema FC disebut sempat membantu korban yang berlindung di ruang ganti sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Kondisi ini tentunya mengganggu mentalitas para pemain. Langkah penting kemudian diambil manajemen untuk meredakan luka batin yang dialami selepas tragedi Kanjuruhan. Langkah tersebut adalah sesi trauma healing untuk pemain, tim pelatih, dan official.